Selamat datang di MFC Adventure. Hari ini kita tidak hanya akan melihat keindahan dan cerita, kita akan menyingkap sebuah fakta berdasarkan angka dan data. Saya sedang berada di jalur Cangar Pacet, sebuah rute yang bukan hanya menantang, tapi secara objektif dan terukur memiliki karakteristik yang membuatnya sangat berbahaya di Jawa Timur. Mengapa jalur ini menjadi neraka bagi sebagian pengendara? Mari kita bedah lebih dalam dengan data yang akurat. Mari kita lihat datanya. Jalur ini dalam rentang sekitar 10 km mengalami penurunan ketinggian yang sangat drastis, yaitu 1.700 meter di atas permukaan laut di area Cangar hingga mencapai sekitar 600 mdpl di kawasan Pacet. Itu artinya Anda akan kehilangan sekitar 1.100 meter hanya dalam 10 km. Penurunan ekstrim ini menghasilkan kemiringan rata-rata sekitar 11%. Namun yang lebih mengerikan adalah, di beberapa titik krusial, kemiringan jalan ini bahkan bisa mencapai angka 18 hingga 20 derajat. Bayangkan menuruni kemiringan 20 derajat dengan kecepatan tinggi. Ini bukan lagi jalan raya biasa, ini lebih ke siksaan terhadap kendaraan yang kalian gunakan untuk menuruni jalan ini. Nggak berlama-lama, yuk kita langsung lewati jalur Cangar Pacet ini di siang hari ini. Untuk saat ini cuacanya sedang berkabut ya. Terlihat bahwa kabutnya saat ini sedang naik dari bawah sana teman-teman, dari lembah menuju ke atas. Jadi jalur Cangar Pacet ini memang sering berkabut dan agak berbahaya kalau cuacanya sedang buruk ya teman-teman. Dan saat ini kita sedang berada di ketinggian 1.700 mdpl teman-teman. Lalu kita akan turun sampai ke ketinggian sekitar 600 meteran ya teman. Jadi kita akan mengalami penurunan sekitar 1000 meter. Dan untuk turunannya ini akan kita tempuh sejauh kurang lebih 10 km. Di sepanjang jalur Pacet dan juga Cangar ini memang adalah surga bagi penikmat touring ya teman-teman. Jadi di hari Sabtu dan Minggu di sini memang rame klub-klub motor yang menikmati rute sepanjang Pacet dan Cangar. Tapi bagi kalian yang motornya kurang layak jalan, atau bagi kalian-kalian yang ganti olinya 6 bulan sekali, atau motornya kurang terawat, saya tidak sarankan untuk melewati jalur ini ya, karena sangat berbahaya teman-teman. Kalau kalian berangkatnya dari arah Mojokerto menuju ke Malang, itu relatif lebih aman, karena jalannya hanya full nanjak aja teman-teman. Jadi misal motor kalian itu nggak kuat ataupun kondisinya kurang baik, paling juga mentok-mentok nggak bisa nanjak. Tapi kalau kalian dari arah Cangar menuju ke Pacet, Mojokerto, itu jauh lebih berbahaya. Karena di sini yang diuji adalah ketahanan rem kalian. Karena jalannya full menurun teman-teman. Nggak peduli baik apa mesin kalian, kalau pengereman kalian kurang baik, nah di sini tuh rawan remblong teman-teman. Sangat tidak disarankan juga kalau kalian yang membawa motor matic ya. Walaupun kebanyakan yang melewati jalan ini juga adalah motor matic, tapi disarankan juga untuk kalian beristirahat di rest area di pertengahan perjalanan di sekitaran Sendi Pacet teman-teman. Nah di sebelah kanan ini adalah pemandian Cangar, tapi itu adalah pintu masuk yang lama ya teman-teman. Dan pintu masuk yang baru ada di depan sana. Jadi ada perpindahan pintu masuk. Untuk jalur Cangar Pacet sendiri, ini akan ditutup apabila cuaca sedang ekstrim ya teman-teman. Jadi hindari lewat jalur ini di saat kalian menghadapi cuaca yang buruk. Nah di sebelah kanan kita ini adalah pintu masuk pemandian Cangar yang baru teman-teman. Nah dari sini kita akan memasuki rute hutan yang lumayan sepi juga kalau tidak di hari Sabtu Minggu ya. Dan cuacanya dingin banget sini teman-teman. Mungkin suhunya sekitar 18 derajat Celcius kali ya. Udara pagi di Cangar yang biasanya sejuk dan damai, pada bulan April 2025 itu terasa mencekam.
Hujan deras yang mengguyur tanpa henti selama berjam-jam menjadi pertanda buruk di jalur yang dikenal sebagai jalur maut ini. 10 nyawa melayang dalam sekejap. Bukan karena remblong yang sering menjadi momok, melainkan karena ancaman lain yang jauh lebih mematikan, tanah longsor. Tanpa peringatan, tebing curam yang jenuh, air tiba-tiba runtuh, menimbun 2 mobil yang sedang melintas. Material longsor yang terdiri dari tanah, batu, dan pepohonan dengan cepat menyapu kendaraan dan menjatuhkannya ke jurang. Proses evakuasi yang sulit dan mengerikan mengungkap fakta pahit. 10 orang, termasuk beberapa anak-anak, ditemukan tewas di dalam reruntuhan mobil. Tragedi ini menjadi pengingat mengerikan bahwa di balik keindahan Cangar yang menawan, alam bisa menunjukkan sisi paling brutalnya. Menegaskan bahwa jalur ini bukan hanya berbahaya karena turunan curam, tetapi juga karena ancaman yang tak terduga yang mengintai dari atas. Dalam laporan Detik Jatim, sepanjang tahun 2023 tercatat ada 65 kecelakaan yang terjadi di jalur Cangar Pacet. Jumlah ini menunjukkan penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, yang diduga karena kesadaran pengendara yang meningkat untuk berhenti dan mendinginkan rem. Mayoritas pengguna kendaraan bermotor di Indonesia adalah motor matic, dan mayoritas motor matic menggunakan rem cakram dengan menggunakan sistem minyak rem DOT 3. Fakta utama yang membuat minyak rem DOT 3 rentan terhadap remblong adalah titik didihnya yang relatif rendah. Titik didih kering dry boiling point dari DOT 3 adalah sekitar 205 derajat Celcius, sedangkan titik didih basah yang sudah terkontaminasi air adalah sekitar 140 derajat. Titik didih basah ini akan menurun seiring dengan waktu karena minyak rem bersifat higroskopis, yaitu mudah menyerap uap air dari udara. Ketika rem digunakan secara terus-menerus, terutama di turunan curam, seperti di jalur Cangar dan Pacet, energi kinetik dari kendaraan diubah menjadi panas. Panas ini disalurkan ke kaliper dan piston rem lalu merambat ke minyak rem. Jika suhu minyak rem melebihi titik didihnya, minyak akan mendidih dan berubah menjadi uap. Perubahan minyak rem menjadi uap inilah yang menyebabkan kegagalan dari sistem pengereman motor. Oleh karena itu, kalian harus membiasakan untuk mengistirahatkan rem kendaraan kalian minimal 10-15 menit setelah kalian melewati turunan curam dan juga panjang. Oke teman-teman, kita sudah sampai di dekat dengan rest area Sendi Pacet ya. Di sini adalah tempat yang sangat disarankan bagi kalian untuk mengistirahatkan rem sebelum melanjutkan perjalanan menuju Pacet teman-teman. Nah, di sebelum rest area itu juga terdapat sebuah tanjakan ataupun turunan yang curam ya teman-teman. Tempatnya adalah di sini. Kita akan ukur untuk kemiringan jalannya berapa persen ya, atau berapa derajat teman-teman. Oke teman-teman, di sini bisa kalian lihat untuk kemiringan jalannya ada di 19 sampai 20 derajat ya. Dan ini masih belum yang paling nanjak teman-teman. Berarti mungkin di atas sana sekitar 20-an derajat lebih ya. Analisis data kecelakaan di jalur ini seringkali menunjukkan satu penyebab utama, yaitu kegagalan rem. Ini bukan karena remnya rusak secara spontan, melainkan karena penggunaan yang tidak tepat. Banyak pengendara yang tidak memanfaatkan engine brake atau gigi rendah, mereka hanya menginjak pedal rem terus-menerus, di mana hal ini tidak dapat dihindarkan kalau kalian menggunakan motor matic. Para insinyur merancang rem untuk bekerja secara intermittent, bukan terus-menerus, jadi kalian harus mengistirahatkan rem sesaat sebelum dapat digunakan kembali. Jika data ketinggian dan kemiringan belum cukup, alam juga menambahkan bumbunya. Ketinggian di Cangar yang mencapai 1700 mdpl membuat Cangar rentan terhadap kabut tebal yang datang tiba-tiba. Jarak pandang bisa turun hingga di bawah 10 meter dalam hitungan menit. Menggabungkan turunan ekstrim, kemiringan curam dengan visibilitas nol, itu adalah resep sempurna untuk bencana. Kalian tidak bisa melihat tikungan di depan, tidak bisa mengukur seberapa jauh kendaraan di depan atau di belakang, dan ini adalah resiko besar yang harus kalian ambil kalau kalian melewati jalur ini. Oke teman-teman, di rest area ini kalian yang bawa motor matic sangat direkomendasikan untuk bisa istirahat dulu di sini ya, mendinginkan rem sekaligus beristirahat di sini. Dan di sini juga terdapat banyak warung-warung yang menjual utamanya nasi jagung dan juga kopi ya teman-teman, kopi dan minum-minuman. Nah untuk parkirannya di sini cukup luas teman-teman. Jadi bagi kalian yang sudah mencapai ke rest area ini,
Kalian bisa istirahat 10-15 menit di sini. Nah, untuk parkirannya luas banget ya teman-teman. Untuk mobil dan juga motor, kalian bisa beristirahat di sini. Termasuk di sini juga ada toilet dan juga musola. Salah satu tanjakannya curam ini kita menemukan kemiringan sebesar 20% lebih ya teman-teman. Jadi kalau kita ukur di sini bacaannya ada di 21%. Ya, kalau kalian bisa lihat, ya ada di sini ya teman-teman. 21%. Nah, saat ini kita akan mendekati tikungan Gotean yang terkenal itu teman-teman, dimana banyak video-video penyelamatan dan juga kecelakaan yang terjadi karena remblong itu rata-rata terjadi di sini. Jadi ini adalah ujung dari estafet turunan rute Cangkar Pacet ya teman-teman. Ini adalah puncak dimana biasanya rem mengalami kegagalan atau yang dinamakan remblong. Untuk jalur penyelamatnya ada dua teman-teman, ada satu yang ke arah kiri, ini jalur penyelamat yang ini, dan ada satu yang berada benar-benar di ujung sana teman-teman, di ujung dari tikungan jalan ini yang dinamakan tikungan Gotean itu adalah ini ya teman-teman. Nah di sini. Jadi kalian jangan sekali-kali parkir di jalur penyelamat ini ya, karena berbahaya teman-teman. Ada satu hal yang disayangkan yang terjadi baru-baru ini di tikungan Gotean. Relawan Tanjakan Sendi Pacet pamit usai 1 tahun lebih berjuang tanpa dukungan dana. Setelah lebih dari 1 tahun berjuang tanpa dukungan finansial yang memadai, tim relawan Tanjakan Sendi Pacet di Mojokerto akhirnya mengumumkan pengunduran diri mereka. Tim yang terdiri dari Mas Iwan, Mas Leo, dan Mas Wahyu ini dikenal sering membantu pengendara, terutama kendaraan besar untuk melewati tanjakan curam yang rawan kecelakaan. Meskipun dedikasi mereka telah diapresiasi oleh banyak pihak, tim relawan terpaksa mengakhiri aktivitasnya karena pendapatan dari kanal YouTube dan Facebook mereka menurun drastis, sehingga tidak mampu lagi menutup biaya operasional. Keputusan ini pun disambut dengan simpati dan ucapan terima kasih dari masyarakat yang selama ini telah merasakan manfaat dari perjuangan mereka. Bagi kalian yang akan melewati jalur ini dalam waktu dekat, jangan takut. Persiapkan kondisi motor kalian dengan baik, pastikan pengereman dalam kondisi yang prima, dan jangan lupa berdoa sebelum dan sesudah melewati jalur ini. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Jangan lupa like dan subscribe, karena dukungan kalian sangat berarti untuk kemajuan channel ini. Sampai jumpa di perjalanan-perjalanan berikutnya. Bye-bye.